Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, guys? Semoga yang nonton video ini sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi lagi kepada teman-teman semua ini yang di Indonesia yang masih berjuang tes atau belajar bahasa Jepang di LPK. Tolong semangat, karena belajar bahasa Jepang itu makin kesini makin susah, guys. Jadi kalau nggak semangat, rajin, konsisten dengan niat, susah nantinya kalian untuk bisa. Soalnya kalau ikut mensetsu, kalau bahasa Jepangnya kurang juga saco-saco yang di sini tuh mau milih pikir-pikir, guys. Beda kalau bahasanya itu minimal udah ngerti lah, komunikasinya sedikit nyambung, itu pasti saco-saco yang di Jepang di sini yang nanti mau merekrut tenaga kerja dari Indonesia, itu pasti yang dipilih ya 60% yang bahasanya bagus. Jadi kalian yang masih di Indonesia yang belajar bahasa Jepang tuh, saran saya yang rajin, bener, dan semangat. Nah, ini saya mau ngasih informasi kepada teman-teman semua yang masih di LPK, yang belum mendapatkan job, yang masih nyari-nyari job. Kalau mau ke Jepang, ini buat yang mau ke Jepang ingin menggunakan visa Tokutegino, buat newcomer terutama ya. Newcomer itu apa, mas? Newcomer itu pemula, jadi orang yang belum pernah ke Jepang mau ngambil visa Tokutegino untuk bekerja di Jepang, itu namanya newcomer. Jadi bisa ya, belum pernah ke Jepang tapi kesini tuh langsung visa Tokutegino itu bisa sekarang untuk peraturan Jepang yang sekarang ini. Kalau dulu zaman saya nggak bisa, guys, harus magang dulu 3 tahun kita lanjut ke visa Tokutegino. Ada yang harus magang 5 tahun dulu baru bisa lanjut ke visa Tokutegino. Untuk peraturan yang sekarang sepertinya bisa. Belum pernah ke Jepang, baru belajar bahasa Jepang, ngambil visa Tokutegino, peraturan sekarang bisa. Nah, ini saya mau menyarankan buat pemula yang mau ke Jepang dengan visa Tokutegino, kalau bisa ngambil 3 job ini, guys. Yang pertama tuh peternakan, terus yang kedua pertanian, yang ketiga pengolahan makanan. Kenapa saya menyarankan 3 bidang itu buat pemula? Karena SSW bidang 3 bidang tadi itu agak mudah tesnya. Jadi hampir mungkin kalau yang udah belajar bahasa Jepang sampai bab 50 mungkin bisa SSW peternakan, SSW pertanian, dan SSW pengolahan makanan. Terus yang kedua, di Jepang tuh untuk 3 bidang tersebut terutama ya, lowongannya sangat banyak, guys. Peternakan itu lowongannya banyak banget di Jepang. Hampir yang dicari itu kalau sekarang nih ya, kalau saya lihat di grup-grup lowongan kerja yang di-share di Jepang, untuk peternakan itu banyak banget. Di Hokkaido itu membutuhkan banyak banget tenaga kerja untuk peternakan. Bagi teman-teman nih yang suka-suka salju-saljuan, ngelihat salju, saya pengen ke Jepang, pengen ngelihat salju, ngambil job peternakan, guys, di Hokkaido. Nanti kalian bisa melihat salju tuh 5 bulan di Jepang. Bener. Terus pertanian juga banyak banget di Jepang lagi nyari lowongan kerja.
lagi nyari tenaga kerja dari Indonesia terutama kayaknya, itu untuk pertanian lumayan, masuknya lumayan, terus gampang, apa, gajinya juga lumayan kalau pertanian guys, lemburannya banyak. Biasanya penempatannya tuh kalau pertanian di daerah atas, Nagano, Ibaraki-keng, Gunma-keng, terus ada yang di daerah bawah juga, Kumamoto, Miyazaki, itu Kagoshima, biasanya daerah situ. Itu untuk pertanian. Yang terakhir tadi apa ya? Yang terakhir kalau nggak salah tuh bidang pengolahan makanan. Jepang itu kan hampir semua rata-rata orangnya itu pada beli guys, di kombini, terus di supermarket, terus di makanan-makanan restoran kayak gitu. Nggak ada yang pada masak sendiri, jadi pada beli sarapan pagi sama beli makanan sore buat dimakan malam kalau pulang kerja. Jadi untuk masak itu kayaknya orang-orang Jepang tuh nggak ada waktu, makanya setiap hari dia mending beli buat yang bujang-bujang ya, yang tinggal-tinggal di apartemen kayak gini. Makanya banyak banget perusahaan bidang pengolahan makanan di Jepang itu menjual makanannya ke supermarket yang bisa langsung dimakan tanpa dimasak kembali. Jadi masakannya itu udah matang. Banyak di sini guys perusahaan kaisa bidang pengolahan makanan itu yang bersaing menjual produknya untuk dikonsumsi para masyarakat yang ada di Jepang sini. Maka dari itu kan para perusahaan-perusahaan bidang pengolahan makanan ini banyak banget membutuhkan tenaga kerja, Tokutegino terutama ya, untuk membantu perusahaannya itu membuat makanan atau membuat produk-produk makanan yang bisa untuk dijual ke supa. Jadi begitu. Banyak juga kerjanya nanti kira-kira di apa mas kalau bidang pengolahan makanan? Banyak. Ada juga yang di pabrik, kayak motong-motong daging, terus motong-motong sosis, sayur, apa kayak gitu, masuknya pengolahan makanan. Terus sushi, kayak pengolahan ikan, itu masuknya bidang pengolahan makanan. Terus ramen di toko-toko ramen ya, ini bukan restoran ya, beda, itu masuknya juga pengolahan makanan. Beda lagi kalau restoran guys, kalau restoran SSW nya sendiri, beda sama pengolahan makanan, itu beda, agak lebih gampang pengolahan makanan dibanding restoran. Kalau restoran teman-teman bisa mendapatkan SSW restoran, kerja di Jepang gajinya tinggi guys di restoran tuh, terutama di daerah-daerah kota-kota besar ya, seperti Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka, kayak gitu gajinya lumayan. Kalau teman-teman bisa masuk bidang restoran, tapi ya nggak ada liburnya nggak tentu. Jadi saran saya itu tadi, 3 bidang itu tadi yang mungkin untuk sementara ini agak gampang ya kak untuk dilamar atau dicari gitu seleksinya, daripada job-job yang lain. Tinggal teman-teman nyari SSW, JFT, belajar bahasa yang benar, nanti ikut Mensetsu, 3 bidang ini insya Allah lolos berangkat ke Jepang dengan visa Tokutegino. Udah gitu aja ya, sharing-sharing. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau masih nyari job, masih bingung nyari job apa ya, nyari visa apa ya gitu. Saran saya kayak tadi. Oke, itu aja yang bisa saya ceritakan pada teman-teman. Nanti bisa dilanjut